Halo teman-teman, di video ini kita akan membuat fitur edit dan delete expense supaya user bisa memperbaiki atau menghapus pengeluaran mereka. Dengan fitur ini, aplikasi kita akan punya CRUD yang lengkap. Langsung aja kita ke codingnya. Pertama kita buka home screen, langsung kita tambahkan fitur delete dengan widget dismissible ya. Jadi di list style-nya ini kita bungkus menggunakan dismissible. Key-nya itu kita ambil dari expense.id biar unik ya. Direction-nya kita bikin end to start. Terus background, container, color-nya kita kasih color warna merah. Lalu untuk alignment-nya, alignment center right. Untuk padding kita kasih symmetric, horizontalnya 20 aja. Terus kita kasih tandanya dengan icon delete, warnanya putih aja. Oke. Terus tinggal kita tambahin fungsi untuk menghapusnya. On dismiss, direction, kita set state, expenses, remove, add, index. Oke. Lalu di sini kita bisa kasih snack bar ya, untuk ngasih tahu kalau si expense-nya ini berhasil untuk dihapus. Snack bar, content, text, expense deleted. Kurang lebih seperti ini. Terus juga kita bisa tambahin di sini on tab di list style ya. On tab. Terus kita panggil fungsi edit expense. Kita bikin kayak gini dulu aja. Ini pasti bakal error karena kita belum bikin fungsinya. Setelah ini kita akan bikin fungsinya di mana ya? Di atas aja lah ya. Di sini kita bikin fungsinya void edit expense. Di sini kita butuh konteks, butuh kelas expense-nya itu sendiri, dan juga butuh indeksnya. Kita bikin seperti ini. Kita bikin variable update expense await navigator push seperti ini. Lalu di sini kita kasih anotasi ya, sama seperti yang sebelumnya, map string dynamic string, s-nya gede. Oke, di sini kita kasih material page root, konteks, lalu kita return at expense screen seperti ini. Lalu di sini kita akan kasih ya, ini akan error dulu nggak apa-apa, diketik dulu aja nggak ada masalah. Nanti kita akan benerin setelah ini. Expense amount to string, terus juga initial kategori kita ambil dari expense kategori, dan juga initial note kita ambil dari expense note seperti ini. Selanjutnya kita akan melakukan pengecekan. If update kok error nih, salah, kita kurang, harusnya di bawah sini. Nah, if update expense tidak sama dengan 0, maka kita mau ngapain nih? Kita akan set state lagi untuk menambahkannya seperti ini. Oke, ID-nya diambil dari expense.id, kategorinya diambil dari update. Kenapa ID-nya nggak kita update? Karena
ID emang nggak perlu diupdate gitu ya, karena kan kita ingin memperbaharui. Lain cerita dengan kita membuat yang baru. Jadi ID itu nggak perlu diupdate. Di sini kita ambil amount, dan di sini date-nya pun juga nggak perlu diupdate ya. Jadi bisa pakai yang udah ada. Seperti itu. Jadi kita rekap ulang ya. Saat user ngeklik list style, dia akan ngebuka halaman add expense screen lagi karena di sini kita arahin. Tapi kali ini halaman add expense screen-nya udah bakal ada data-data sesuai dengan data yang sudah dipilih tadi. Seperti itu. Terus setelah udah diedit, nah dia kan balik ke halaman home screen lagi dengan data yang sudah baru. Sekarang kita lanjut lagi ke add expense screen-nya. Di sini kita akan menambahkan parameter ya, supaya nggak error di halaman home screen-nya. Initial amount, terus inisial kategori, dan juga inisial note. Kita tambahin konstruktornya seperti ini. Maka di home screen-nya udah nggak error lagi ya, karena udah kita tambahin parameternya. Terus di sini kita ubah menjadi late. Di sini late juga. Terus di sininya kita hapus menjadi seperti ini. Oke, lalu kita tambahkan fungsi override void init state. Seperti ini, super init state. Terus kita panggil amount controllernya sama dengan text editing controller. Text-nya akan diisi oleh initial amount. Kalau kosong kita isiin ke string kosong. Sama halnya dengan node controller akan sama seperti itu juga. Widget initial node seperti ini. Terus kategori juga widget inisial kategori. Kalau kosong kita kasih defaultnya food. Kurang lebih jadi seperti ini perubahan. Sekarang tinggal kita coba aja apakah sudah berfungsi atau belum. Kita coba run seperti biasa dan juga kita tunggu hasilnya. Oke, di sini udah muncul ya. Sekarang kita coba untuk tambahin yang baru. Misalkan di sini 10.000. Misalkan ayam goreng misalkan gitu ya. Kita save, di sini sudah nambah ayam goreng 10.000. Ketika kita klik, nah di sini akan muncul ayam goreng lagi dengan kategori food. Misalkan kita ganti kategorinya jadi sport. Misalkan beli sepatu olahraga misalkan gitu ya. Terus di sini harganya 300.000. Kita save. Nah, di sini akan berubah menjadi beli sepatu olahraga, kategorinya juga berubah menjadi sport. Oke. Sekarang aplikasi kita udah bisa edit, bisa delete. Ini berarti kita sudah punya fitur yang lengkap ya, CRUD-nya udah lengkap gitu. Di video berikutnya kita akan lanjut ke penyimpanan data ke local storage supaya datanya tetap ada walaupun aplikasinya ditutup. Okay, see you in the next video.